Halo, kembali lagi Anda bergabung bersama saya Rizal Wijaya di podcast Waktu Indonesia Sehat yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Waktunya hidup sehat, jadi budaya kita bersama. Dan di episode 8 kali ini kita akan membahas tema dukungan keluarga, kunci keberhasilan ibu menyusui. Dalam menjalankan peranan sebagai seorang ibu menyusui, seringkali seorang perempuan dihadapkan dengan berbagai tantangan, terutama karena kurangnya dukungan yang seharusnya didapatkan dari lingkungan terdekatnya, yaitu suami ataupun keluarga terdekat seperti nenek dan kakek bayi. Dan berbagai penelitian menunjukkan, kalangan ibu menyusui yang mendapatkan dukungan penuh dari suami dan keluarga memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan dengan ibu menyusui dengan suami dan keluarga yang tidak terlalu membantu dalam merawat si kecil. Lalu, bagaimana sih bentuk dukungan yang diharapkan seorang ibu menyusui? Apa saja dampak kesehatan bayi dan ibu menyusui jika tidak mendapat dukungan besar dari suami atau keluarga terdekatnya? Kita ngobrol yuk bersama Dr. Insinyur Yudi Astuti Febru Hartanti MSc dari Simeorekfon. Halo, salam sehat Ibu Yudi. Halo, salam sehat Mas Rizal. Senang sekali bisa ketemu dengan Ibu Yudi dan mudah-mudahan kita bisa saling berbagi informasi yang sangat penting ya terkait dengan pemberian ASI bagi bayi pada hari ini ya Ibu. Baik, Siap. Ibu, kalau berbicara soal ASI, ini sebenarnya kalau pemberian ASI bagi bayi ini manfaatnya apa sih Ibu? Apa pentingnya pemberian ASI bagi bayi oleh ibunya? Oke. Baik, pemberian ASI ini manfaatnya sangat luas, Mas Rizal. Jadi pernah ada sebuah review gitu ya, yang menggambarkan manfaat pemberian ASI ini baik untuk bayinya, untuk ibunya, untuk keluarganya, bahkan untuk negara begitu. Jadi saya sangat setuju dengan informasi yang belum lama ini dikeluarkan oleh Kemenkes dalam rangka memperingati Pekan ASI ya. Jadi manfaatnya itu untuk negara memang menjadi pendukung pembentukan sumber daya manusia yang unggul karena dengan ASI kita menyiapkan generasi masyarakat Indonesia yang sehat gitu sebab dari sejak bayi sudah dilindungi dengan properti zat gizi serta enzim penting yang dapat melindungi serta imunitas ya, mengandung imunitas juga yang melindungi bayi untuk bisa tumbuh kembang sesuai potensi yang dimiliki. Itu untuk bayi, untuk negara juga sudah ya. Yang untuk ibunya menyusui juga banyak dikaitkan dengan mengurangi faktor risiko kejadian kanker ya, baik berbagai kanker perempuan Mas Rizal itu bisa dikurangi dengan praktek menyusui. Untuk keluarga, menyusui juga dianggap ekonomis, Mas Rizal. Jadi kalau Mas Rizal ada putra putri dulu waktu kecil ya, dengan pemberian ASI, artinya ekonomi keluarga dikuatkan sebab kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang besar gitu untuk pemberian susu formula. Mungkin secara garis besar demikian, Mas Rizal. Baik, jadi berpengaruh juga terhadap ekonomi ya, aspek ekonomi di masyarakat ya Ibu ya. Baik, pertanyaan yang kedua ya Ibu ya. Ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya fakta tentang ASI bagi tumbuh kembang bayi dan balita dan seperti apa sebenarnya karakteristik ASI itu sendiri? Karena beredar atau berkembang mitos yang tidak sedikit ya di masyarakat, seperti misalnya pemberian ASI ada anggapan pemberian ASI itu tidak cukup untuk seorang bayi. Jadi perlu ada tambahan makanan tambahan gitu ya. Atau empasi mungkin ya bisa disebut ya. Belum 2 tahun udah dikasih makanan pendamping dan sebagainya. Nah, karena ada anggapan bahwa ASI saja tidak cukup seperti itu. Lalu misalnya terkait dengan kecantikan. Seorang ibu yang menyusui nanti akan ada gangguan pada organ menyusuinya seperti itu yang dimana misalnya putingnya mengalami gangguan dan sebagainya, ini mempengaruhi kecantikan seseorang perempuan. Nah, ini seperti apa nih faktanya sebenarnya Ibu?
Baik, Mas Rizal, terima kasih. Ya betul sekali itu ya. Memang mitos-mitos yang seperti itu beredar dan seringkali menghambat ya masyarakat kita untuk bisa mempraktekkan pemberian ASI dengan baik. Mungkin saya ingin mengomentari dari yang pertama tadi ya, mitos bahwa bayi banget gitu ya, usia ya 0 sampai 6 bulan hanya diberi ASI, itu banyak sekali masyarakat kita yang masih menganggap kok bisa ya nggak cukup gitu ya. Nah, Hmm. ini memang karena apa ya kebiasaan kita di masa lalu, Mas Rizal, di kebiasaan kita di masa lalu, bayi berusia 3 hari sudah dikasih apa pisang yang dikerok, itu umum banget ya, umum banget dikasih pisang yang dikerok. Tapi tidak sedikit juga sebetulnya kejadian-kejadian yang mengerikan loh Mas Rizal. Bayi baru lahir usia sekian hari dikasih pisang kerok itu ternyata kayak kelolotan gitu loh Mas. Nah, Hmm. itu malah mengganggu juga apa namanya bisa mengganggu dan apa namanya mengambil merenggut jiwa begitu dan itu tidak Hmm. sedikit dilaporkan sebetulnya kejadian seperti itu. Jadi mitosnya bahwa ASI saja tidak cukup itu perlu kita patahkan sebetulnya dengan banyaknya sukses story gitu Mas Rizal. Saat ini di masa pandemi, saat banyak informasi beredar melalui format-format digital, banyak sekali sebetulnya ibu-ibu di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan yang semakin paham bahwa kalau anaknya masih usia di bawah 6 bulan, ASI saja itu cukup. Banyak banyak cara menetapkan, memastikan ya bagi ibu bahwa tahu ASINya cukup tuh salah satunya misalnya pipisnya cukup, frekuensi pipisnya cukup, warna pipis normal gitu ya. Kemudian berat badannya bertambah. Nah, ini kan bayi balita ini kan wajib ya pergi ke posyandu atau ke tempat fasilitas kesehatan yang lain untuk ditimbang tiap bulan. Tujuannya sebetulnya salah satunya untuk itu, memastikan bahwa asupan dari ASINya itu cukup. Itu mungkin yang pertama, Mas. Tadi yang Jadi berkaitan tidak perlu dicampur misalnya pakai susu formula atau makanan pendamping gitu ya ketika sampai umur. usia ya 6 bulan. Hmm. Iya, sampai usia 6 bulan ASI saja cukup, ASI eksklusif cukup, dan ini sudah dibuktikan dengan berbagai ras, Mas. Jadi maupun ras kita yang mongoloid, mau yang Tionghoa, mau yang Kaukasia gitu ya, itu cukup untuk 6 bulan begitu. Nah, setelah 6 bulan memang anak-anak ini perlu diberi makanan pendamping. Nah, kita menyebutnya makanan pendamping, Mas. Jadi kita tidak menyarankan 100% ya bahwa kalau sudah 6 bulan berarti boleh susu formula. Hmm. Nah, kita justru menyarankan tetap berikan ASI, tapi mulai diberi makanan pendamping sesuai dengan tingkatan usia ya, sesuai dengan tingkatan usia, diberikannya juga dengan secara gradual gitu ya, mulai dari bubur saring, pelan-pelan, nanti akhirnya dia bisa makan yang padat, hingga nanti usia 1 tahun, boleh diberikan makanan yang seperti makanan keluarga. Nah, itu bertahap seperti itu memang apa ya, butuh 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 perhatian gitu ya, butuh perhatian yang sangat erat dari ibu dan juga sekelilingnya gitu untuk membantu Oke, proses tersebut begitu. baik. Itu Nah, Mas. terkait dengan kecantikan Oke. seorang perempuan. Nah, ini bener nggak sih bakal terganggu ibu ketika seorang ibu menyusui gitu loh? Jadi mungkin ini kita bisa diskusinya sama ini ya, mungkin dokter bedah plastik mungkin Mas. Tapi saya maksudnya begini, uh, bahwa ternyata akhirnya ada kecenderungan bahwa ibu yang menyusui ada penampilan payudara yang kurang baik gitu ya. Saya rasa mitos seperti ini bisa kembali lagi dipatahkan gitu ya bahwa kembali lagi kodrat seorang ibu karena dianugerahi dua payudara itu tujuannya adalah untuk menghasilkan ASI gitu ya. Pada saat ASINya ada, ya tujuannya untuk diberikan kepada bayinya begitu. Jadi kalau boleh kita timbang-timbang, rasanya lebih lebih cantik lagi saat ibu dikemas bahwa ibu menyusui adalah ibu yang cantik gitu. Jadi nggak usah ke arah anatomi payudaranya. Mungkin Oke. itu persepsi pribadi saya tuh Mas. Kayaknya insya Allah mungkin bisa diarahkan ke sana begitu. Kecantikannya menjadi paripurna ya ibu ya ketika Paripurna bisa banget. menyusui ya.
Betul. Baik. Lalu seperti apa sebenarnya pola pemberian ASI dan pola makan bayi yang benar, Ibu? Seperti apa panduannya? Adakah panduan yang mungkin bisa didapat oleh para ibu dan calon ibu mungkin? Ada Mas, dan ini alhamdulillah banyak sekali gitu ya. Ini penggerak ASI sekarang banyak ada di mana-mana, bergerak bersama-sama dengan Kemenkes ya. Menggunakan materi edukasi yang digunakan Kemenkes karena kita kepengen bahasanya sama. Jangan organisasi A bikin bikin sendiri, organisasi B bikin sendiri, tapi walaupun bikin sendiri bahasanya sama. Jadi panduannya memang menggunakan panduan UNICEF WHO. Intinya tadi usia 0 sampai 6 bulan hanya ASI, kemudian gradual mulai dari umur 0 sampai 8 bulan ada tadi ditambahkan MPASI, kemudian 9 sampai 12 bulan juga MPASI dengan tekstur yang lebih solid, dan seterusnya. ASI itu anjurannya adalah diberikan setidaknya hingga usia 2 tahun, Mas. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mulai ingin mencampur ASI dengan susu formula misalnya gitu ya. Kalau kami dari para ahli gizi dan juga penggerak ASI biasanya menyarankan kalau produksi ASINya masih cukup baik, pertahankan ASINya hingga maksimal usianya setidaknya tadi ya minimal 2 bulan. Karena anjuran ini ada di Quran, Mas. Hmm. Anjuran untuk menyusui hingga 2 tahun itu ada di Quran. Buat teman-teman yang muslim mungkin ini sangat relevan. Dan anjuran menyapih itu harus atas diskusi ibu dan ayah, itu juga ada di Quran. Al-Baqarah 233. Itu saya juga takjub tuh waktu guru saya membuktikan adanya ajaran itu sudah dari zaman bahela gitu ya kan. Nah Hmm. itu tadi. Jadi sampai 2 tahun diharapkan memberikan ASI. Nah, yang menjadi tantangan yang lain juga, Mas, pada saat anak masih ASI tapi sudah harus diberikan MPASI, itu juga tantangannya nanti dengan misalnya keliru dengan tekstur, harusnya sudah mulai agak padat, tapi karena anaknya udah keenakan dengan yang lembut-lembut terus, jadi agak Hmm. telat. Giginya akhirnya nggak terangsang untuk tumbuh dan mulai mengunyah gitu. Atau variasinya berkurang karena satu dan lain hal. Sebagian karena faktor ekonomi memang Mas ya, tapi ada juga karena faktor ketidaktahuan bahwa ternyata contoh telur nih dientar-entar dikasihnya buat bayi gitu ya, karena ada yang menganggap bayi akan mencret atau sembelit gitu katanya Hmm. kalau diberikan telur terlalu dini begitu, padahal telur itu bisa setidaknya usia 1 tahun telur sudah bisa diberikan kepada bayi kita begitu. Kemudian apalagi ya, mengintroduksi pangan protein seperti ikan, misalnya gitu juga suka takut. Nanti anak saya alergi atau enggak ya gitu. Nah, Hmm. triknya biasanya begini, kita coba dulu. Nah, ibu-ibu yang rajin bikin MPASI sendiri, itu biasanya suka ada masa-masa mencoba, Mas. Lihat reaksinya sama anak saya, reaksi alergi, atau reaksi suka nggak suka gitu. Nah, ini yang menarik juga, MPASI sangat dianjurkan untuk tidak ditambahkan gula dan garam supaya bayi kita ini belajar merasakan makanan apa adanya, sefresh Hmm. mungkin. Wortel ya dia rasakan manisnya dari wortel. Agak rasa pahit dari brokoli ya dari brokolinya begitu. Gurih-gurih dapatnya dari ikan atau dari Hmm. lauk pangan hewan yang lain begitu. Nah, ini yang memang masih menjadi tantangan. Uh, saya rasa ibu itu berusaha yang terbaik begitu ya, ibu berusaha yang terbaik, tapi memang saya akui memang itu tidak mudah gitu, sehingga dukungan itu sangat penting begitu. Mungkin Baik. itu dulu Mas. Baik, jadi memang akan berpengaruh ya untuk jangka panjangnya ketika si bayi dari kecil, dari usia dini, misalnya kayak tadi tidak dibiasakan dengan menambahkan gula atau garam. Itu soalnya kalau ditambahkan itu bakal berpengaruh ya, Ibu, ke jangka panjangnya seperti itu. Mungkin jadi Betul. ketagihan kali ya kalau misalnya nggak Nah, manis, nggak asin, betul. Jadi jadi dia nggak kayak doyan. toleransi, Mas. Jadi itu Betul. kayak mengajarkan lidah kita untuk toleransinya makin lama makin tinggi. Segini kurang Hmm, manis, segini kurang asin gitu. Karena dari bayi gitu sudah dipaparkan. Nah, oke. susu formula itu mengandung cukup tinggi gula, Mas. Nah, itu juga yang kita khawatirkan ya. Sehingga sudah manisnya langsung manis ASI saja kalau produksi ASINya masih belum terganggu begitu. Gitu, Mas. Baik, baik. Nah,
sebenarnya apa dampak kesehatan yang dirasakan oleh bayi dan ibunya jika tidak ada proses menyusui? Karena kan mungkin zaman sekarang apalagi ya ibu ya, banyak wanita mandiri, banyak seorang ibu sekaligus sebagai seorang pekerja, karyawan, atau bahkan faktor terhambatnya pemberian ASI yang tidak keluar seperti itu. Nah, jika hambatan ini terjadi, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang ibu? Oke. Baik, jadi tadi pertama mungkin ke apa dampaknya ya? Apa Hmm. dampaknya mungkin tadi bisa saya kaitkan dengan obrolan kita pertama gitu bahwa kalau anak tidak cukup diberikan ASI, ya tentunya akan beralih ke pengganti gitu ya, ke pengganti. Nah, pengganti ini juga kan tidak ada yang bisa menyerupai ASI nih Mas ya, karena ASI kan memang yang menciptakan adalah yang maha luhur begitu. Sementara formula itu diciptakan oleh manusia. Ya tadi akan kelebihan gula. Kemudian yang paling penting Mas, di dalam ASI itu mengandung enzim-enzim penting sekaligus yang menjadi penyerta gitu. Jadi kalau ASI itu diserap, diberikan ke bayi, itu langsung diserap Mas Hmm. gitu. Beda dengan susu formula. Susu formula itu kan ada istilahnya diberikan ya, ditambahkan dan belum ada yang bisa menciptakan enzim menyerupai enzim yang ada dari pemberian Tuhan yang ada di ASI gitu. Jadi itu kelebihan kita selalu mempropagandakan ASI itu penting karena sudah dilengkapi sekaligus dengan enzim pencerna lah istilahnya gitu Mas. Jadi Udah kalau satu ada paket ya ibu ya? itu satu paket. Jadi kalau katanya protein itu gede-gede loh molekulnya, udah langsung dipecah barengan tuh sama enzim yang menyertai. Artinya memang bahwa ASI itu memang akan diserap 100% begitu oleh tubuh si bayi. Kan jadinya otomatis ya karena gizi diberikan melalui ASI akan digunakan oleh tubuh si bayi dan dia akhirnya akan tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan begitu. Itu manfaatnya. Jadi kalau itu nggak ada kemungkinan akan terganggu tadi karena diberikannya oleh pengganti ASI begitu. Jadi tadi kan kita bicara juga soal hambatan yang dialami oleh ibu-ibu. Memang betul di laporan, di berbagai penelitian juga didapatkan tuh ya ibu-ibu yang tidak serta-merta bisa menyusui. Hambatan itu juga macam-macam ternyata Mas Rizal. Jadi dari hasil diskusi berbagai kalangan gitu ya, sebetulnya hambatan-hambatan ini bisa dikelompokkan gitu. Jadi ada hambatan yang memang butuh pertolongan medis Hmm. itu misalnya hambatannya terjadi pada tadi puting susu yang luka gitu karena biasanya puting susu luka itu karena proses pelekatan saat menyusuinya kurang tepat. Nah, ini juga artinya ibu-ibu ini perlu sekali ya, ibu-ibu baru terutama perlu sekali mendapat pembinaan atau bimbingan praktek sekaligus gitu ya saat sesaat setelah melakukan persalinan. Nah, ini di beberapa rumah sakit sudah melakukan Mas Rizal. Jadi ada ahli laktasi gitu ya yang membina, memberikan pelatihan. Begini loh cara pelekatannya, areolanya bagian puting tuh harus masuk gitu ya ke dalam mulut si bayi. Mulut bayi agak doer bagian bawah. Kemudian posisi kepala, tangan dan kakinya bayi itu rata. Perut bayi dan perut si ibu nempel. Nah, itu posisi itu memang kayak posisi nggak natural gitu ya. Tapi begitu itu nanti dilatih terus-menerus, kedua-duanya nanti bondingnya dapat gitu sehingga ritme menyusuinya benar. Nah, seringkali lecet. Nah, lecet ini ada yang kalau dibiarin sampai akhirnya benar-benar luka, mastitis istilahnya. Nah, itu nanti ibunya udah pakai demam-demam, itu udah otomatis menyusui sakit sekali gitu. Nah, kalau sudah kayak begitu memang butuh pertolongan medis. Namun ada juga sifat-sifat hambatannya itu yang sebetulnya ke arah psikologis gitu. Maksud saya gini, eh, nggak ada masalah fisiologis gitu, tapi ada masalah misalnya orang tua si ibu misalkan baby blues gitu, Pak Rizal ya, baby blues, dia mengalami agak ya kesehatan mentalnya agak terganggu. Nah ini udah otomatis karena apa namanya hormon ya hormon yang bekerja memproduksi ASI itu hormon yang sangat dekat dengan hormon psikologis gitu. Jadi kalau psikologis si ibu terganggu itu kayak apa tersendat gitu produksi ASI-nya sehingga mengganggu. Nah, dukungan yang sifatnya psikologis, penguatan afirmatif dari keluarga atau teman dekat itu umumnya bisa membantu, Mas. Hmm. Bahkan saat
mengalami ASI macet itu tadi ya, ada yang dibilang pijat punggung oleh sang suami. Nah, itu juga banyak digaungkan sekarang oleh berbagai kalangan yang menggerakkan ASI ya, bahwa suami itu bisa pijat punggung. Jadi nggak mesti bu bidan, nggak mesti tenaga laktasi di rumah sakit. Ayah pun bisa membantu merelaksasi gitu ya si daerah punggung si ibu sehingga rileks, dan harapannya saat rileks segala hormon yang berperan dalam produksi ASI itu bekerja dengan baik. Dan yang Oke. penting lagi saat saat produksi ASI itu ASINya harus diberikan gitu Mas. Jadi jangan diproduksi tapi dibiarin dia ada di payudara, tapi harus dikeluarkan, harus diberikan. Nah, kalau ibu bekerja, tekniknya adalah dia perah Mas. Jadi makanya kalau ada istilahnya di kantor itu ada coffee break gitu ya. Kalau untuk ibu menyusui disarankan saat coffee break itu adalah saat ibu juga melakukan perahan ASI, memerah ASI gitu. Jadi biasanya ada 3 kali tuh Mas, pagi, Hmm. siang, sama sore menjelang pulang diperah gitu. Urusannya apa? Yaitu tadi karena produksinya terus berjalan, tapi bayinya nggak sama dia gitu ya. Jadi ASINya dikeluarkan. Dengan Itu bisa demikian, bertahan berapa lama Ibu dari uh, selesai memerah? Karena kan tidak diberikan secara langsung ya, karena berbeda betul. lokasi gitu misalnya. Betul. Biasanya untuk teman-teman yang di perkantoran, sekarang nih ada gerakan nitip ASI gitu, Mas. Jadi nitip di kulkas kantor gitu. Nah, Hmm. nitip di kulkas kantor, sepanjang di label, nih khususnya untuk kantor yang banyak perempuan yang sedang menyusui harus di label gitu ya. Nah, itu ada yang nitipnya hanya di ruang apa namanya, ruang chillnya saja, ada yang nitipnya di freezer. Nah, kalau saya sih sarankan karena biasanya ibu bekerja itu commuting ya, pindah-pindah, masukin saja di freezer. Jadi pada saat nanti pulang itu semuanya beku. Nah, pada saat di perjalanan, insya Allah kebekuannya masih bisa bertahan, sampai di rumah masukin freezer lagi. Nah, kalau di freezer itu bertahan bisa cukup lama, Mas. Bisa usianya bisa bulanan gitu, sekitar Hmm. 3 sampai 4 bulan ya kalau freezer. Tapi kalau dia ditaruhnya di ruang chiller biasa, ya itu mesti first in first out gitu Mas, pakai tanda ya. Jadi yang udah duluan duluan masuk itu nanti duluan dipakai itu sekitar sebulan gitu. Kalau dia terus-terusan dipertahankan berada di suhu kulkas. Suhu kulkas itu sekitar 18-17-an derajat Celcius gitu ya. Oke. Nah, itu seperti itu Mas. Jadi ini tidak akan memengaruhi kualitas ASI ya, Ibu ketika disimpan dalam freezer ataupun kulkas gitu lemari es ya. Nah, menariknya ASI itu enggak gitu. Jadi itu adalah upaya kita untuk mempertahankan kualitas ASI karena bayinya enggak bisa langsung disusui gitu. Jadi alhamdulillahnya kualitasnya tetap terjaga sama dengan kita memberikan ASI fresh gitu. Oke. Jadi tidak ada tuh mitos yang mengatakan bahwa ketika sudah dimasukkan freezer, terus si anak ini nanti takutnya jadi flu karena dingin gitu ya. Enggak ya? Tentunya perlu ditowing, Mas. Hmm. Perlu ditowing dulu. Nah, di towingnya juga ada teknik ya. Towingnya, jadi kita punya air suam-suam kuku. Jadi kita taruh si botol. Biasanya ibu-ibu yang sudah terbiasa memerah ASI sudah tahu. Sekali memerah itu kalau bisa juga ditaruh di wadah-wadah yang nanti sekali minum. Oke. Jadi kan kalau dalam dalam ilmu ilmu apa keamanan pangan kan makanan beku itu nggak boleh bolak-balik di towing, kemudian bekuin lagi kan nggak boleh. Jadi sudah di wadah-wadah, di tempat yang siap sekali minum, di towing, ditaruh di tempat air yang suam-suam buku, botolnya taruh di atas. Atau biasanya mereka menggunakan plastik, wadah plastik ASI itu juga bisa taruh di dalam apa namanya wadah yang dengan air suam-suam buku. Itu dibiarkan Baik. beberapa menit gitu hingga dia nggak dingin Mas. Nanti kasihan bayinya dapat ASI es. Oke. Itu Mas. Baik. Berbicara soal dukungan, tadi kan memengaruhi juga secara psikologis istri, kemudian kesehatan istri juga. Ini ternyata berpengaruh juga ya dengan peran seorang suami atau keluarga terdekat yang memberikan dukungan seperti itu. Nah, sebenarnya dukungan seperti apa sih Ibu yang diharapkan oleh seorang ibu menyusui? Ya. Ini menarik juga. Kebetulan saya juga meneliti ya bidang-bidang yang berkaitan dengan peran ayah dalam mendukung proses pemberian ASI gitu. Jadi ada beberapa yang menarik tuh suka nggak nyambung gitu Mas. Jadi si ibunya kepengennya diginiin, si bapaknya nggak tahu gitu ya. Tapi secara umum mungkin boleh saya bilang ada 3 jenis lah ya. Ada 3 jenis dukungan gitu. Dukungan yang sifatnya fisik,
bantu bebenah, misalnya gitu Mas. Bantu megang anak yang lain, misalnya gitu. Bantu nyuapin, karena ibu kadang pas lagi netein gitu kan udah lapar gitu ya, bantu nyuapin. Jadi fisik gitu, itu sangat membantu. Tapi juga yang sangat penting ternyata itu justru dukungan yang sifatnya psikologis Hmm. gitu ya. Jadi misalnya saat bayi bangun tengah malam karena kan menyusui itu kan tidak boleh dibatasi jam ya. Menyusui itu hak ibu untuk memberikan ASI dimanapun, kapanpun gitu ya. Jadi kan kalau dia bangun tengah malam kan bapaknya nggak bisa memberi ASI ya. Jadi ibunya yang bangun otomatis gitu. Ini beberapa ada pengakuan kawan-kawan gitu yang ternyata dia ngerasa rileks saat ternyata suaminya ikutan bangun meskipun bangunnya bangun-bangun gimana ya Mas ya. Bangun sambil ngusap punggung gitu. Hmm. Semangat ya Dek misalnya gitu. Itu ternyata juga sudah nggak ngarepin sih, kita nggak ngarepin dia bangun beneran karena kita tahu dia juga capek gitu. Cuman dengan dia dengar juga si bayi nangis, tahu saya lagi nyusuin, dia memberikan dukungan dengan usapan. Itu psikologis jatuhnya katanya. Jadi kitanya ikut ikut happy bahwa kita ini nyusuin nggak sendiri loh malam-malam Hmm. gitu. Satu lagi dukungan informasi. Ternyata Apalagi kalau yang penakut gitu ya Ibu ya. Jadi oh ada yang iya, nemenin gitu. betul betul. Nah biasanya kalau bayi kan tidurnya masih sekamar ya Mas ya. Jadi Hmm. apa namanya? Kalau kata orang Sunda tuh keeng kalau tengah malam Hmm. sendirian bangun meskipun ada suami di sebelah gitu. Nah tapi kalau suaminya ikutan melek walaupun sebentar gitu, itu ternyata mendukung begitu. Nah tadi satu lagi dukungan informasi Mas Rizal. Hmm. Jadi suami juga diharapkan ternyata oleh para istri untuk tahu gitu loh bahwa kalau yang namanya ASI eksklusif untuk anak usia 0 sampai 6 bulan para suami itu juga mendukung gitu loh karena dia tahu dari mana. Nah itulah si istri tuh nggak mau tahu, pokoknya dia tahu gitu ya bahwa saat saya mau menjalankan ASI eksklusif kamu juga se apa ya, sependapat gitu, sepemahaman dengan saya Hmm. karena dia juga mengamini bahwa yang namanya ASI eksklusif untuk anak usia 0 sampai 6 bulan itu the best, udah nggak bisa dipungkiri begitu. Nah, saat para suami juga mempunyai apa ya, keinginan untuk menambah wawasan, itu juga ternyata nilai tambah buat para istri karena keputusan-keputusan untuk memberikan ASI atau memberikan MPASI itu kan biasanya karena informasi ya. Nah, saat informasinya sama gitu, yang dipahami ibu dengan yang dipahami ayah itu sama, biasanya langsung sinkron, langsung harmonis. Dan itu nanti ujung-ujungnya, tadi kan support informasi itu nanti ujung-ujungnya adalah supportnya ke fisik dan psikologis juga gitu, Mas. Oke. Asal informasinya juga dari sumber yang terpercaya seperti itu ya Ibu ya. Karena sekarang kan Betul, banyak banget beredar informasi di era digital betul. seperti ini. Kadang-kadang asal comot aja. Asal comot ditambah-tambahin bombastis terus percaya gitu ya. Iya betul. Bener. Betul. Nah, ini ketika proses menyusui atau proses pemberian ASI, sebenarnya tugas dari suami atau bisa dikatakan sebagai suami pemberi ASI gitu ya istilahnya ya, suami ASI gitu ya Ibu ya. Nah, ini sebenarnya tugasnya apa seorang suami selain memijat, bangun tengah malam ikut bangun? Eh, intinya lebih ke ya peran sebagai kepala keluarga sih ya, mungkin Mas Rizal mungkin bisa saya garis bawahi peran dia sebagai keluarga itu apa? Kepala keluarga itu kan pelindung ya Mas ya. Hmm. Jadi pada saat kita bicara suami perannya sebagai pelindung ya dia melindungi keputusan-keputusan yang sudah diambil, bahwa ternyata nanti ada tantangan, ternyata misalnya ya anak usia 3 bulan kok kayaknya nampak-nampaknya udah kayak pengen makan, belum lagi nanti si ibu mertua yang adalah ibunya si suami misalnya, udah kasih makan aja dulu, suamimu juga begitu, dia baik-baik aja. Nah ini suami bisa mengcounter misalnya, jadi nggak perlu beradu antara si istri dengan si mertua, tapi suami bisa menjadi penengah. Itu juga banyak sekali dicontohkan Mas sebagai peran yang krusial tadi karena sifatnya sebagai kepala keluarga, sebagai pelindung. Jadi kalau pelindung itu kan ya jangan jangan yang bikin onar ya, tapi yang Hmm. justru mengharmoniskan gitu apa peran-peran setiap anggota
keluarga begitu. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Baik, hindari ya yang namanya perdebatan gitu ya, apalagi antara menantu dan mertua. Aduh, Ya, ini klasik banget di mana-mana sepertinya. pasti. Iya. Nggak di sini aja juga itu Mas ya, di luar negeri pun begitu, begitu. Oh gitu ya. Iya, betul. Baik, dan ada nggak sih trik atau strategi mungkin bagi seorang suami untuk meyakinkan kepada istri cara dan teknik pemberian ASI yang benar? Mm-mm. Tadi mungkin saya bisa tekankan lagi bahwa suami juga harus punya literasi yang cukup gitu ya terhadap eh, perawatan ya, perawatan anak, perawatan keluarga. Karena tadi ujung-ujungnya kalau keluarganya sehat, keluarganya baik, kan disebutnya, oh ini keluarganya Pak Rizal, ya nggak Pak? Betul Betul. ya. Jadi sebetulnya saat suami juga mempunyai literasi yang cukup untuk pola pola perawatan keluarga atau pola perawatan anak, suami juga akhirnya bisa menjadi teman diskusi gitu bagi ibu. Nah, ini mungkin saya ingin sampaikan temuan saya yang paling gres nih dalam penelitian terkait dengan ASI eksklusif di era pandemi. Karena nggak bisa kemana-mana ya Mas ya, walaupun banyak informasi yang beredar secara digital, ibu tuh perginya kemana kalau mau diskusi urusan anak, urusan ASI? Ke suami Mas ternyata. Suami. Jadi kalau suaminya nggak siap, gelagapan gitu ya, istilahnya ya kita nggak minta suami menjadi seperti dokter anak, tidak, tapi kayak misalnya, ini loh mah, gue pernah baca di detik.com misalnya gitu, atau di mana, ini loh ada Instagram yang representatif nih dari Kemenkes misalnya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya bisa digunakan juga untuk menjadi bahan afirmasi gitu bahwa yang dilakukan oleh kita nih sebagai orang tua anak kita itu sudah sesuai begitu. Mungkin begitu, Mas. Diskusi sih jadinya. Apa? Oke, diskusi ya. Dan ini juga merupakan bentuk dukungan yang real, yang nyata ya, yang konkret kepada dari seorang suami kepada istri, apalagi ibu yang menyusui. Nah, sebenarnya tugas suami, dukungan suami terhadap istri atau ibu yang menyusui ini bisa dimulai dari kapan ya? Apakah dari sejak hamil mungkin, hamil muda sampai akhirnya melahirkan seperti itu atau seperti apa? Menarik banget nih Mas pertanyaannya dan lagi in ya, lagi in. Jadi kalau program pemerintah itu bahkan berusaha mengguyupkan ya, mengguyupkan suami dan istri terhadap rencana ya, rencana untuk mempunyai keluarga yang lebih banyak itu bahkan saat catin ya, saat menjadi Hmm. calon pengantin. Jadi edukasi-edukasi itu di istilahnya kita tidak kepengen kecolongan gitu ya, tidak kepengen kecolongan. Jadi kalau bisa memang saat memutuskan untuk menikah, wejangannya itu salah satunya adalah tentang nanti kalau punya anak mau gimana gitu. Nah itu disarankannya demikian. Nah kalau saya malah lebih lebih masif lagi Mas gitu. Kalau bisa edukasi tentang hal-hal seperti ini sudah mulai ditularkan ke anak-anak remaja gitu, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Karena kan yang untuk di daerah misalnya tidak dalam waktu lama setelah mereka lulus sebagian besar kan akhirnya berkeluarga gitu. Jadi kalau saya sih kepengennya dari sejak remaja. Nah, sebagian besar sudah mulai saya lihat ya ada beberapa organisasi yang akhirnya menyasar juga edukasi-edukasi yang parenting in the future gitu ya bagi para remaja gitu. Tapi yang ingin saya tekankan sekali lagi berkaitan dengan isu kesiapan ini setidaknya tadi tuh Mas, pada saat memutuskan ingin menikah, disiapkan juga bahwa banyak hal-hal yang perlu diantisipasi gitu supaya nggak kagetan pada saat nanti akhirnya cepat hamil, cepat punya anak gitu. Karena di beberapa penelitian itu dibuktikan juga Mas gitu bahwa kesiapan pasangan ya pasangan sejak saat sejak saat istrinya hamil itu ternyata sangat membentuk kerjasama yang baik gitu pada saat nanti bayinya lahir. Karena ada beberapa penelitian yang lain gitu. Dukungan itu kelihatannya pada saat hamilnya saja. Hmm. Begitu bayinya udah di luar, udah lain lagi ceritanya dukungan ayah gitu. Nah, ini ada penelitian yang menunjukkan ini memang pembentukannya harus sejak awal supaya bonding dari ibu, ayah dan anak itu juga sudah dipersiapkan di awal banget gitu. Sehingga nanti diskusinya makin lancar, harmonis, kalau ada tantangan dicari solusinya bersama sehingga sukses gitu perawatan Baik. anaknya. Itu Mas.
Iya, jadi kalau dari kacamata Ibu sendiri nih, atau dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Simiorek Fund ini ya, sejauh ini bagaimana sih tingkat kesadaran di masyarakat, terutama dari seorang suami, dukungannya kepada ibu menyusui, seperti itu. Baik, yang berdasarkan pengamatan ya, Mas Rizal. Jadi dibandingkan dengan saya menggeluti bidang ini mungkin dari sejak tahun awal 2000, Mas. Tahun awal 2000. Itu beda banget, Mas. 10 dekade terakhir banyak sekali ayah yang mulai bergerak gitu ya, bahwa dia tahu bahwa yang namanya menjadi kepala keluarga itu bukan melulu menyediakan dana untuk kehidupan keluarga, tapi juga memberikan support yang lain, informasi, dukungan yang lain. Itu sudah mulai banyak pergerakan para pria yang membentuk komunitas-komunitas gitu, Hmm. Mas. Mereka mengaku bahwa mereka bukan guru, bukan ahli bidang ASI, tapi adalah orang-orang yang sudah pernah mengalami sehingga bisa sharing. Nah, itu menurut saya apa ya, perkembangan yang sangat baik dalam 10 tahun terakhir gitu. Sehingga kalau mau dibilang survei secara spesifik, sayangnya belum ada ya, Mas ya, yang mensurvei bapak-bapak gitu ya. Apakah Anda termasuk bapak ASI, itu sayangnya memang belum ada. Tapi dari berbagai diskusi dan pengamatan, kami merasakan bahwa ayah zaman sekarang lebih aware, ibu zaman sekarang kalau nggak nyusuin eksklusif ngerasa dia bukan bagian dari masyarakat kini gitu ya. Itu merupakan sebuah keberhasilan kalau menurut saya, bahwa upaya yang digembar-gemborkan dari puluhan tahun yang lalu tentang ASI ini akhirnya membuahkan sedikit-sedikit hasil pemahaman berupa norma di masyarakat, bahwa kalau punya bayi terus nggak nyusuin itu kayaknya kasus khusus, bukan kasus Hmm. yang normal gitu. Walaupun ada, makanya kita bilang kasus khusus gitu ya. Ada memang yang tidak bisa, tapi secara umumnya bisa begitu. Dan dukungan dari ayah sudah mulai terlihat. Dari tadi saya bilang apa, terbentuknya komunitas, mereka berani Mas bikin kayak macam webinar atau yang tatap muka, itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya sharing, karena kalau kata orang belajar itu nggak mesti via kuliah atau seminar kayaknya ya, justru sharing dari sesama itu malah lebih mengena, dan saya mendukung sekali tuh tipe-tipe bapak yang seperti itu. Oke, Akhirnya tukar nggak berhenti tukar gitu. pengalaman ya. Betul, Tukar betul. pengalaman ngomongin soal ASI, bukan lagi gibah ya. Betul, Baik. betul. Nah, yang terakhir, Ibu, apa pesan dan imbauan yang ingin Anda sampaikan kepada ibu menyusui, kepada suami ASI atau bapak ASI, atau kepada keluarga terdekat, mungkin kakek, nenek, atau om, paman gitu ya, Pak D, terkait dengan proses pemberian ASI yang benar. Nah, ini seperti apa imbauan atau pesannya yang ingin disampaikan? Himbauan saya intinya mungkin lebih ke memberikan dukungan kepada ibu menyusui semampu yang bisa dilaksanakan ya, sesuai peran masing-masing. Kalau tadi ayah sebagai pelindung keluarga ya, lakukan itu, karena menjadi pelindung keluarga itu menentramkan apa, hati ibu menyusui, dan pada saat ibu menyusui merasa tentram, produksi ASI lancar begitu. Untuk keluarga sekitar, saya rasa kita perlu juga memberikan paparan informasi kepada masyarakat luas ya, sehingga yang menjadi kakek, yang menjadi nenek juga sekarang bisa satu pemahaman bahwa ASI eksklusif itu tanda petik wajib gitu ya untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Setelahnya itu tuh tidak harus serta-merta diganti ke susu formula. Tetap berikan ASI saat memang produksi ASI tidak ada gangguan, dan saat keluarga bisa mendukung itu. Artinya gini, biarkan ya ibu-ibu masa kini ini melakukan praktek perawatan anaknya sesuai yang direkomendasikan oleh misalnya Kementerian Kesehatan yang zaman sekarang itu, biarkan gitu, karena begitu dia nyaman dengan proses-proses itu, tadi begitu nyaman, tentram, udah deh, hormon-hormonnya juga mendukung gitu. Jadi harapan kita kalau kakek nenek juga akhirnya paham terhadap ASI, ASI eksklusif dan ASI serta MPASI, harusnya sih bisa sepemahaman, akhirnya harmonis satu rumah gitu, Mas. Gimana tuh Oke, cara bikin harmonis satu rumah? Mungkin itu baik. dari saya.
Intinya ibu masa kini tidak berhenti memberikan ASI. Seperti itu ya Bu. Betul, Dan betul. bagi suami atau ayah ASI, kayaknya sekarang sudah semakin pede mengumumkan kepada dunia bahwa saya bangga menjadi ayah ASI. Seperti itu kira-kira Ibu ya. Oke, Baik, Mas, terima betul. kasih sekali Dr. Insinyur Yudiastuti Febru Hartanti, MSc dari Simeo Rekfon. Dan atas informasi yang bermanfaat ini juga kita mengucapkan terima kasih sekali terkait dengan tema dukungan keluarga kunci keberhasilan ibu menyusui. Sekali lagi terima kasih Ibu. Salam sehat untuk Ibu. Dan saya Rizal Wijaya juga akan mengingatkan kembali untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan ya, secara lebih luas lagi Anda dapat follow Twitter @kemenkesri atau Anda juga bisa mendengarkan radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan Anda bisa juga mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat di www.kbrprime.id serta platform mendengarkan podcast lainnya. Saya Rizal Wijaya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam.